Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad dengan NIM 63030210103. Kelas 3C Akuntansi Syariah. Pengambilan keputusan investasi. Tujuan investasi. Investasi dapat diartikan sebagai penanam modal perusahaan pada aktiva real ataupun aktiva finansial. Keputusan dari aktiva apa yang dikelola oleh perusahaan merupakan keputusan dari investasi. Investasi yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Jadi, investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana yang digunakan untuk penanaman modal suatu aktiva untuk jangka panjang dengan tujuan tertentu, yaitu memperoleh keuntungan dari hasil pengorbanan tersebut. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi properti. Yang kedua, investasi emas. Yang ketiga, investasi saham. Yang keempat, investasi reksadana. Yang kelima, investasi valuta asing. Yang keenam, investasi obligasi. Yang ketujuh, investasi syariah. Yang kedelapan, investasi cryptocurrency. Yang kesembilan, investasi deposit. Kemudian, metode penilaian investasi. Yang pertama, payback period. Payback period atau PP adalah metode penilaian investasi yang sederhana. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Yang kedua, net present value. NPV adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini, present value, dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Yang ketiga, internal rate of return. IRR adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Kelebihan dan kekurangan dari tiap metode investasi. Yang pertama, metode payback period. Kelebihan mudah digunakan dan mudah dimengerti. Payback period membutuhkan input yang sangat sedikit dan relatif lebih mudah untuk dihitung daripada metode penganggaran modal lainnya. Kekurangannya, berguna dalam kasus ketidakpastian. Ketidakpastian membuat sebagian dari perusahaan merasa sulit untuk memproyeksikan arus kas tahunan masa depan. Kemudian, yang kedua, metode net present value. Kelebihannya, net present value memberikan sumbangan atas nilai waktu uang yang menjadikannya pendekatan yang lebih baik daripada teknik penilaian investasi yang tidak mendiskontokan arus kas masa depan seperti periode pengambilan dan tingkat pengembalian akuntansi. Kekurangannya, NPV adalah estimasi atau prediksi. Hal ini menyebabkan NPV sensitif terdapat perubahan estimasi untuk arus kas masa depan, nilai sisa, dan biaya modal. Apabila faktor pembentuk NPV berubah, maka nilai akhir NPV juga akan berubah. Kemudian yang ketiga, metode internal rate of return. Kelebihannya, dengan Anda menggunakan metode IRR, Anda bisa mengetahui apakah investasi yang dipilih layak atau tidak layak. Kelemahannya, metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu instrumen investasi mempunyai kapital berupa rasio. Sekian, terima kasih. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.